Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Anggara dan pada video kali ini saya ingin bercerita, gitu ya teman-teman. Jadi pada kesempatan ini dari video kali ini saya ingin bercerita tentang permasalahan atau problematika kebangsaan kita yang terjadi saat-saat ini, teman-teman. Ya, kita mulai dari sepak bola Piala Dunia yang gagal. Oke, teman-teman, itu terjadi polemik di mana-mana. Masyarakat bahkan politisi juga ikut bersuara tentang masalah ini dan menjadi polemik. Ya, teman-teman, saya punya pandangan tersendiri, kalian juga punya pandangan tersendiri. Kita boleh adu argumen. Oke, teman-teman. Teman-teman, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia ini merdeka dan the founding fathers kita, Bapak Insinyur Soekarno, itu begitu gigih dalam hal ketika pasca kemerdekaan dalam hal menjalin hubungan baik ya dengan negara-negara lain. Salah satu hubungan yang baik yang dijalin antara Indonesia dengan negara lain itu adalah dengan Palestina. Jadi itu sudah terjalin sejak di era Soekarno, teman-teman. Selain itu, teman-teman, Indonesia juga menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Arab. Ya, kita tahu sendirilah negara-negara Arab itu lebih banyak mendukung ke negara Palestina. Oke, teman-teman. Perhelatan yang akan digelar tahun 2023 oleh FIFA yaitu Piala Dunia yang akan digelar di Indonesia itu mendapat pertentangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga didukung oleh partai politik. Salah satu partai politik yang ada di Indonesia yaitu Partai Indonesia Perjuangan. Ya, notabene adalah partai nasionalis. Ya, teman-teman. Ini sangat menarik ya, teman-teman. Seharusnya ini terjadi yaitu di oleh partai-partai Islam, tetapi ini adalah partai nasionalis bersuara dan melakukan penolakan terhadap digelarnya eh, pertandingan oleh digelarnya pertandingan atau didatangkannya eh, timnas Israel datang ke Indonesia gitu, teman-teman. Jadi poin yang penting di sini adalah tidak ada masyarakat, tidak ada warga negara atau satu orang pun di negara Indonesia yang menolak Piala Dunia dilaksanakan atau digelar di Indonesia. Tetapi poin yang penting di sini adalah warga negara Indonesia, kebanyakan masyarakat Indonesia menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia. Itu adalah poinnya, teman-teman. Bahkan Ganjar Pranowo, gubernur ya, dan juga gubernur Bali ya, itu menolak datangnya timnas Israel untuk bertanding di Indonesia. Hal apa? Ya, hal yang pertama adalah itu sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, di pembukaan preambel pembukaan Indonesia bahwa kita menyatakan bahwa turut serta dalam menjaga perdamaian di dunia dan juga menjaga perdamaian dunia dan menyatakan dengan tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, itu poin pentingnya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, penjajahan ya, kalau kita secara menyeluruh melihat bahwa di negara Indonesia ini apakah masih ada penjajahan? Hampir sudah nggak ada lagi penjajahan. Tetapi kalau kita secara teliti melihat bahwa masih terjadi penjajahan. Jadi sudah hampir tidak terjadi penjajahan di dunia ini, tetapi masih ada satu negara yang terjajah yaitu Palestina. Poinnya apa? Poinnya adalah Palestina adalah warga negara atau suatu entitas kebangsaan yang sudah mendiami tempat atau geografi tertentu tersebut, yaitu di wilayah Palestina yang ada sekarang ini dikuasai oleh Israel. Mereka datang dari diaspora mana saja gitu, dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana masuk ke tanah Arab Palestina yang kemudian mendirikan satu koloni
dan koloni tersebut lambat laun menjadi besar dan membentuk sebuah entitas negara yang namanya Israel, dan pelan-pelan mengambil tanah sejengkal demi sejengkal untuk menguasai hak-hak milik rakyat Palestina. Dan atas dasar itulah mereka mengatakan bahwa mereka memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Padahal itu adalah tanah yang dirampas dari warga Palestina. Kalau kalian lihat di peta, dari tahun ke tahun, awal mula Israel datang ke Palestina sampai tahun 2023, seberapa besar dan seberapa luas wilayah yang sudah dicaplok dan yang diambil atau dirampas dari wilayah Palestina. Jadi Palestina itu tinggal dua entitas, yaitu jalur Gaza dan juga tepi barat. Itu pun yang berada di tepi barat sudah hampir-hampir tinggal sedikit saja akan hilang dari peta dunia, teman-teman. Jadi tinggal eksistensi yang begitu kuat. Yang terlihat itu adalah jalur Gaza, karena kita tahu bahwa jalur Gaza itu beberapa militan, ya, beberapa entitas yang mempertahankan wilayah itu, yaitu kelompok-kelompok militan untuk mempertahankan wilayah itu, sehingga sulit untuk bisa mengecilkan lagi jalur Gaza. Ya, walaupun tidak mungkin itu akan terjadi di kemudian hari, karena kita tahu bahwa kekuatan Israel dari segi militer itu tidak bisa diragukan juga di dunia. Oke teman-teman, lalu ada pertanyaan bahwa kenapa sikap Indonesia justru berstandar ganda antara Israel terhadap Palestina dan juga Rusia terhadap Ukraina. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan bahwa Indonesia tidak memiliki standar ganda terhadap Rusia dengan Ukraina dan Israel dan juga Palestina. Kalau teman-teman melihat konteksnya secara detail, kalau teman-teman bisa mendalami permasalahannya secara menyeluruh, kalian bisa melihat bahwa ini ada perbedaan konteks, bahwa yang satu adalah penjajahan dan yang lainnya, yang satunya itu adalah perang, konflik gitu teman-teman. Yang mana saya katakan itu penjajahan, bahwa Israel dengan Palestina itu adalah penjajahan. Kenapa? Israel itu adalah suatu entitas yang tidak pernah ada, belum pernah ada, ya, dari segi kebangsaan, ya, entitas kenegaraan itu tidak ada. Nanti kemudian pada tahun nanti kemudian setelah penjajahan Inggris berakhir, kemudian dibawalah orang-orang Zionis masuk ke dalam wilayah Palestina yang dikuasai oleh Inggris pada saat itu, yang hanya menempati tanah yang tidak begitu luas. Yang kemudian hari Yordania dan juga Mesir itu menguasai tanah Palestina, terjadi perang di situ, kemudian mereka pelan-pelan mengambil alih tanah dari bangsa Palestina. Nah, itu adalah satu bentuk penjajahan yang dilakukan sampai saat ini, dan bahkan mereka melakukan pembunuhan, ya, pembunuhan terhadap rakyat sipil di Palestina. Bayangkan, rakyat sipil Pak dibunuh-bunuh sana, yang kemudian tanahnya dirampas, rumahnya digusur dan digantikan dengan pemukiman Yahudi di sana. Ini adalah suatu penjajahan, dan tindakan yang mereka lakukan itu sangat tidak manusiawi. Berbeda dengan Ukraina dan juga Rusia. Memang di situ ada kepentingan Rusia, dan juga di situ ada kepentingan Ukraina, yaitu mempertahankan wilayahnya. Tetapi di sini imbang, yaitu tentara dengan tentara berhadapan-hadapan, militer dengan militer berhadapan-hadapan. Adapun rakyat yang ingin mengajukan diri sebagai militer, yaitu memang sudah konsekuensi untuk mereka dalam hal mempertahankan nasionalismenya, dan itu wajar. Dan ini adalah kepentingan mempertahankan dan kepentingan untuk melakukan penaklukan atas wilayah tertentu. Ya, itu perang. Itu perang antara Rusia dan Ukraina. Perang di sini adalah perang yang menurut saya sah saja, tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah.
dan tidak ada penindasan terhadap petugas sipil juga di sini kan. Tidak ada perampasan secara frontal. Di sini kan ada pilihan. Kalian ingin bersama kami, oke, yuk kita terima. Kalau kalian ingin bersama dengan pemerintah dan ingin melawan kami, oke, kita juga terima. Seperti itulah di situ. Ya, ya, saya kira itu bukan standar ganda dan itu konteks yang berbeda. Perang, konflik itu adalah konteks yang berbeda. Di situ adalah masalah politik, ya, dan masalah yang tidak sama dengan di Palestina. Seperti itu. Dan kemudian Rusia dan Ukraina juga itu memiliki kekuatan yang hampir seimbang gitu ya teman-teman, memiliki kekuatan yang seimbang, di mana Rusia punya tank juga Ukraina punya tank, bahkan Ukraina dibantu oleh sekutunya, memiliki sekutu yang lebih banyak dan kuat di belakangnya, bahkan tentara-tentara sekutu juga ikut nimbrung dalam berperang untuk melawan Rusia. Ya, kira-kira seperti itu. Sedangkan Israel dan Palestina itu beda jauh sekali kekuatannya, teman-teman. Tidak punya Palestina itu nggak punya tentara, teman-teman. Palestina itu nggak punya tentara, nggak punya amunisi gitu, teman-teman. Yang berperang di sana itu milisi, dan milisi itu tentaranya tidak, ya, punya tentara tetapi tidak punya tidak punya alutsista, tidak punya tank, tidak punya, ya gimana punya tank, mereka cuma punya roket gitu teman-teman. Ya, hanya seperti itu teman-teman. Ya, itulah makanya saya katakan bahwa penjajahan yang terjadi di Israel dan perang terjadi di Rusia itu berbeda teman-teman, beda konteks. Jadi kenapa ketika masyarakat Indonesia lebih berpihak kepada Rusia dalam konflik Rusia Ukraina, dan juga ketika konflik Israel dengan Palestina, rakyat Indonesia jauh lebih memilih Palestina, itu memiliki konteks yang berbeda teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.